Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Astrid Alfirman selaku Ketua DWP DJPK, yang kami hormati Ustazah Aini Aryani, yang kami hormati segenap ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan DJPK, yang kami banggakan seluruh muslimah yang bergabung dalam kajian muslimah baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita semua bisa berjumpa lagi pada kajian muslimah dengan tema hari ini fikih safar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran para muslimah pada hari ini, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian dalam mencari ilmu dapat membuahkan pahala bagi kita semua, serta bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Baik, agar kajian hari ini berjalan lancar, membawa keberkahan serta manfaat untuk kita semua, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu tilawah Quran yang akan dilantunkan oleh Mbak Alvina. Kepada Mbak Alvina kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan surat Al-Hud ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza quliyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu akan kembali setelah dibangkitkan. Maha benar Allah lagi Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga dengan tadi pengantar tilawah dari Mbak Alvina untuk kajian hari ini menjadi penyejuk di hati kita dan pikiran kita semua. Baik, kepada mbak-mbak dan ibu-ibu, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan perjalanan. Kita sehari-hari melakukan perjalanan gitu ya. Baik mungkin teman-teman yang bekerja
perjalanan di KRL ataupun mungkin di Transjakarta ataupun mungkin teman-teman atau mbak-mbak yang kalau weekend itu liburan traveling gitu ya. Entah travelingnya mungkin masih di Pulau Jawa ataupun lintas pulau atau lintas benua gitu. Nah, kita tuh gimana sih terkait fikih safar bagi muslimah? Nah, hari ini kita sudah mendatangkan narasumber. Mungkin untuk bagi sebagian mbak-mbak atau ibu-ibu sudah mengenal Ustadzah Aini. Namun singkat saja saya akan memperkenalkan Ustadzah Aini. Beliau merupakan tim Asatis Rumah Fikih Indonesia dan juga aktif menjadi narasumber di beberapa stasiun televisi, di antaranya Islam Itu Indah di Trans TV, Tanya Hasanah Trans 7 dan masih ada lagi. Nah, itu tadi perkenalan singkat mengenai Ustadzah Aini. Baik, langsung saja kita panggil Ustadzah Aini untuk bisa memberikan kajian pada siang hari ini dengan tema fikih safar. Kepada Ustadzah Aini, silakan. Ya, gimana nih begini? Begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Astin, Ketua DPW dan semua anggota DPW serta jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di tempat atau di dunia maya atau online ataupun offline. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan keridhaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bu, saya dari kemarin gatal banget tenggorokan dari kemarin nih. Lagi musim polusi katanya. Baik, ini dari tadi ruangan ini saya terdistrak dengan banyaknya tanaman Bu. Tuh banyak banget tanaman gitu ya, jadi terdistrak gitu. Rapi-rapi tanamannya hijau-hijau, mengkilap-kilap. Jadi dari tadi, Masya Allah. Mudah-mudahan keteduhan tempat ini sama teduhnya dengan hati kita semuanya. Amin. Bicara tentang traveling bagi muslimah, ini kalau mau dibahas dari sisi sudut pandang fikihnya itu bisa kita bahas banyak sebetulnya pembahasannya. Baik dari sisi dispensasi ibadahnya, adab-adabnya, ini semuanya banyak. Dari sisi ibadahnya saja mungkin bisa kita lihat dari sisi dispensasi saat terjadi di bulan Ramadan safarnya. Kalau Ramadan sering safar nggak? Mudik, mudik, safar. Kemudian dari sisi sholatnya, ada dispensasi yang kita sebut atau kita kenal dengan jamak dan kosong. Ada dari sisi taharahnya, ya kan? Dari sisi bersucinya, apakah kita tetap wudu ataukah boleh tayamum? Dari sisi pakaiannya, apakah kalau sedang safar kita harus ganti baju kalau misalnya terkena kotoran, terkena ini dan itu. Dari sisi etikanya, bagaimana, apakah kita diperbolehkan untuk safar tanpa seizin suami ataukah harus seizin suami? Bagaimana kalau kita ternyata safar dalam kondisi memang tidak serumah sama suami, masih harus izin atau tidak? Kan ada juga ya Bu, orang-orang yang LDR kan. LDR itu apa Bu? Long distance relationship. Oh, ribet. Lelah dilanda rindu. LDR, lelah dilanda rindu. Nah, banyak etika-etika yang perlu kita perhatikan. Dan dispensasi-dispensasi. Tapi kali ini mungkin kita kerucutkan saja dari sisi dispensasi sholat. Ada yang namanya jamak dan kosong. Jamak itu artinya mengumpulkan dua waktu sholat dalam satu sholat.
Sedangkan qasar itu meringkas rakaatnya. Seseorang bisa menjamak tanpa mengqasar, bisa mengqasar tanpa menjamak, tapi biasanya dijamak plus diqasar juga. Ibu pernah nggak mengqasar tanpa jamak? Ini jarang. Jarang orang qasar tanpa jamak, jarang. Ya Bu ya, saya kasih contohnya nih. Qasar itu kan dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Contohnya, kita habis sholat zuhur di rumah, lalu kita mau traveling ke Bandung. Sudah sholat zuhur di rumah nih, OTW ke Bandung. Berhenti di rest area. Sholat asar di rest area jam 4 sore. Tidak perlu dijamak lagi dengan zuhur dong. Kan tadi udah sholat zuhur di rumah. Sholat asar aja. Tapi apakah kita masih dapat dispensasi? Bisa dapat. Qasar tanpa jam. Sholat asar aja 2 rakaat. Cuman rasanya gimana gitu ya? Sholat asar doang 2 rakaat, nggak sama zuhurnya. Kan zuhurnya udah tadi di rumah. Masalah kebiasaan aja. Kalau bolehnya sih boleh. Cuman kayaknya ada yang kurang. Akhirnya nggak 2 rakaat. Ah udahlah 4 rakaat aja. Iya kan? Iya. Jamaah sekalian, ada beberapa syarat agar seseorang itu bisa mendapatkan dispensasi jamak dan qasar. Enggak mentang-mentang kita bepergian terus otomatis bisa jamak dan qasar, enggak juga. Ibu jalan-jalan mau belanja ke Tanah Abang atau Tamrin City, itu nggak bisa di situ tiba-tiba jamak. Kenapa? Jaraknya kedekatan. Tapi kalau jaraknya jauh, cuman jauhnya gara-gara muter-muter doang, nyasar, enggak juga. Ada orang baru beli mobil baru, dirayin, apa lagi? Dicobain tuh mobil, disetirin, tiap masuk tol, ketemu tol, dia bawanya pengen masuk aja. Dia masuk, ketemu tol lagi, masuk lagi, keluarnya kok gak keluar-keluar, masuk lagi gitu kan. Nyasar tahu-tahu udah 90 km dia muter-muter. Tapi masih di lingkar dalam Jakarta. Boleh nggak dia berhenti untuk menjamak? Enggak. Kenapa? Dia muter-muter doang. Dia tidak safar sebetulnya. Nyasar, Bu. Nggak tahu jalan. Maka ada beberapa syarat yang harus kita ketahui supaya kita ini dapat dispensasi jamak dan qasar. Ntar layarnya di belakang. Saya nggak kelihatan layar. Gimana caranya? Intinya layarnya harusnya di sini. Nah, mana sih? Ininya belum itu ya materinya? Materinya boleh dibantu? Oh, udah ada. Oke, udah saya ngeliat ke belakang. Next. Oh ya itu. Itu buat contekan saya, Pak. Kalau saya nggak ada buat contekan, ntar ngalur ngidul. Baik, baik. Ya, terima kasih. Baik, next. Oke, kita bahas dulu pertama sholat di atas kendaraan. Sebelum kita bicara masuk ke jamak dan qasar, kita bahas sholat di atas kendaraan. Bagi seseorang yang safarnya tidak sampai jauh-jauh banget, masih di dalam kota, kadang-kadang dia diharuskan untuk sholat di atas kendaraan ketika macet terjadi. Atau ada juga orang yang keluar kota, tapi bisnya kalau naik bis itu kan nggak sembarangan berhenti biasanya. Akhirnya dia harus sholat di bis atau di kereta api. Ada orang sholat di atas kereta api karena tidak sembarangan bisa berhenti. Kalau kita nyetir sendiri, bawa mobil sendiri, masuk waktu sholat, kita tinggal cari rest area atau tinggal melipir. Minggir, minggir, gitu. Nah, tapi kalau kita naik kendaraan umum, nggak sembarangan kita bisa berhenti. Nggak bisa kita bilang ke masinis, Pak masinis berhenti bentar, nggak bisa. Apalagi di atas pesawat, nggak bisa bilang ke pilot, Pak pilot mendarat dulu kek, nggak bisa. Terus gimana? Ya solusinya satu-satunya cara sholat di atas kendaraan. Next, bagaimana tata cara dan konsekuensinya?
Kita mundur dulu ke hukum meninggalkan sholat. Jangan sampai dikit-dikit, nggak usahlah sholat, kan lagi di dalam kendaraan, ntar aja sholatnya, ntar, jangan. Ya, kalau misalnya bisa di jamaah akhir, antar saya mau jamaah akhir aja, setelah sampai di stasiun, silakan. Apa saya mendarat, masih bisa sih, nanti saya jamaah akhir, oke. Tapi kalau misalnya waktu sholat itu tidak mungkin dijamak, kadang-kadang subuh tuh nggak bisa dijamak. Subuh, kalau zuhur bisa dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Jangan sampai dijamak yang bukan pasangannya. Asar sama maghrib itu nggak bisa dijamak, bukan pasangannya, selingkuh. Asar tuh pasangannya zuhur, maghrib pasangannya isya. Subuh jomblo, bukan ada pasangannya, nggak bisa dijamak. Maka subuh jangan dijamak akhir sama duha. Ya, saya mau jalan akhir aja lah, subuh sama duha nggak bisa. Nah, kadang-kadang kalau subuh nih, biasanya kita memang harus di kendaraan. Kalau memang tidak memungkinkan cari tempat untuk berhenti. Hukum meninggalkan sholat. Bagaimana orang yang sedang gini, ada orang nggak sholat, bukan karena dia meyakini sholat itu tidak wajib, tapi karena malas. Ya, selama dia meyakini sholat itu wajib, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Tapi dia dosa besar. Dosa besarnya iya, tapi dia nggak murtad. Kadang-kadang kan ada yang nanya, ada seseorang yang suaminya nggak sholat bertahun-tahun, apakah otomatis suaminya murtad? Tanya dulu, kenapa dia meninggalkan sholat? Kalau suaminya tidak sholat, malas, oh dosa besar, tapi nggak sampai murtad. Tapi kalau dia bilang, sholat itu nggak wajib, itu bisa-bisanya aja nabi kalian. Udah bilangin nabi kalian, udah bukan nabi kita nih. Oh, berarti dia tidak beragama Islam. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia meninggalkan sholat karena malas, walaupun dia tidak murtad, dosanya luar biasa. Sholat itu Bu, perintahnya nggak main-main. Ibadah zakat ini wajib. Cara Allah nyuruh itu tinggal turunkan wahyu aja. Zakat, dah. Puasa, turunkan. Puasa, Ramadan. Apalagi haji, turunkan ayatnya. Urusan sholat, Allah nyuruhnya enggak cuma sekedar nurunin wahyu doang. Nabinya dijemput. Bukan sekedar dari atas ngomong ke bawahan nih. Tolong itu ya, tolong itu enggak. Bawahannya dijemput langsung ke istana. Bukan serius. Nabi dijemput pakai kendaraan yang enggak pernah Allah kasihkan ke Nabi yang lain. Buruk Bu namanya. Bayangin dari bumi sampai ke langit 7 cuma semalam tuh kendaraan apa yang bisa kayak gitu sampai zaman sekarang pun nggak ada. Gitu. Nah, jamaah sekalian, saking seriusnya salat ini Allah sampai menjemput Nabi Muhammad untuk memberikan titah berupa kewajiban ke Sidratul Muntaha. Memerintahkannya nggak main-main. Kepala nih Bu, tempat yang paling terhormat dari tubuh kita disuruh taruh sejajar dengan kaki. Untuk apa? Untuk menjadi sumber penghambaan diri kita kepada yang luar biasa. Kita Bu ditabok tangan kita, badan kita masih bisa ketawa. Tapi kalau kepala udah ditabok sama orang, wah, udah masalah harga diri. Tapi kepala ini disuruh nunduk sampai setara dengan kaki. Berarti kan gak main-main. Maka urusan sholat, walaupun dalam perjalanan kita jadi wajib. Kapan sholat itu menjadi tidak wajib? Ada nggak Bu orang yang nggak wajib sholat? Ada, Nek. Oh, nggak ada. Oke. Gini, kapan seseorang nggak wajib sholat? Kalau perempuan lagi haid, lagi nifas, dicabut kewajiban sholat. Atau ada juga yang nggak wajib sholat. Kalau apa? Kalau dia kehilangan akal warasnya. Mohon maaf, orang gila nggak wajib sholat. Kalau ada orang gila ibu suruh sholat, ibunya juga kadang-kadang tuh kayaknya ketularan. Orang gila disuruh sholat, emang dia nggak wajib. Tapi kalau dia nyawa ikut sholat, ya boleh. Tapi kalau nggak sholat juga nggak dosa.
Nah, kita sebagai manusia diberikan akal sama Allah, kita diberikan rizki berupa muslim akil balik nih kita semua. Oke, baik, sekarang next tadi ini dia. Dalil sholat di atas kendaraan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Kalau waktunya udah masuk, kita jadi wajib sholat, walaupun di atas kendaraan. Kalau kita dimungkinkan untuk turun dari kendaraan, kita turun. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya berarti kita sholatnya di atas kendaraan. Next. Satu lagi, ini dia. Karena Nabi SAW yusalli ala rahilatihi nahwal masyriq, fa idza arada yusalli al-maktubata nazala fastaqbala al-qiblah. Jadi Nabi kalau lagi berperjalanan di atas kendaraannya, Nabi kalau sholat sunnah di atas kendaraan nggak ngadep kiblat. Karena menghadap kiblat itu bukan merupakan rukun dalam sholat sunnah. Ibu sholat duha ngadepnya ke selatan, sah sholat, tapi pahalanya sah. Tapi kalau sholat fardu nggak ngadep kiblat nggak sah. Karena menghadap kiblat itu merupakan bukan rukun, syarat. Merupakan syarat sahnya sholat fardu. Itulah kenapa Nabi idza arada ayyusallil maktubata nazala fastaqbalal qiblah. Nabi kalau udah waktu sholat 5 waktu udah tiba, Nabi turun dari kendaraannya lalu sholatnya menghadap kiblat. Maka kalau sholat fardu tidak menghadap kiblat, sholatnya pada dasarnya tidak sah. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita pengen ngadep kiblat tapi tidak memungkinkan karena kendaraannya belok-belok? Itulah nanti yang disebut dengan as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat dengan semaksimal yang kita bisa, walaupun ada di antara syarat atau rukunnya yang tidak terpenuhi. Itu namanya apa, Bu? As-sholatu li hurmatil waqti. Sholat dalam rangka menghormati masuknya waktu sholat. Masuk waktu sholat, kita wajib sholat semampunya. Nggak bisa ngadep kiblat, ya berarti nggak ngadep kiblat. Tapi namanya lihurmatil waqti, bukan sholat reguler namanya, tapi lihurmatil waqti. Apa bedanya antara sholat reguler dengan sholat lihurmatil waqti? Bedanya gini. Kalau sholat yang reguler, kita ngadep kiblat, kita nutup aurat, kita wudhu, kita berdiri, kita sujud, rukuk dan lain sebagainya, sudah sah, nggak wajib diganti. Tapi kalau sholat yang lihurmatil waqti, ada di antara syarat dan rukunnya yang tidak terpenuhi. Dalam pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, sholat ini dalam tanda kutip masih cacat dan harus diganti setelah kita sampai di tempat. Misalnya, kita mau berperjalanan kemana, kita naik kereta, lalu karena kita tidak mungkin turun, kita sholat di dalam kereta yang pastinya tidak konsisten, kita ngadep kiblat terus. Pasti keretanya belok-belok. Kita ngadep kemana keretanya pergi. Tapi pasti di dalam sholat kita pernah belok sana, belok sini. Yang nggak pernah belok-belok itu, Bu, kalau sholatnya di atas Saudi Airlines yang direct flight, langsung Madinah atau langsung Jeddah. Di belakangnya Saudi Airlines itu ada musola, bisa untuk sholat di situ. Kalau kita OTW ke sana, kita ngadep kemana arah pesawat menuju. Tapi kalau kita lagi kembali pulang ke Jakarta dari sana, kita menghadap ekornya pesawat. Dia nggak belok-belok, lurus saja. Ketika direct flight, jadi tidak perlu diganti saat kita sampai di rumah. Karena tidak ada syarat dan rukun yang ditinggal. Nah, masalahnya kalau kita di kereta atau di bis yang pastinya belok-belok, ada syarat yang kita tinggalkan atau ada kiblat. Maka di antara syarat sahnya itu kita langgar, berarti ini namanya lihurmatil waqti. Kalau lihurmatil waqti dalam pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i harus diganti setelah tiba di rumah. Sampai di rumah itu ganti lagi, walaupun sudah lewat waktunya. Itu yang disebut dengan i'adah, mengulangi sholat. Nah, gimana ya? Kita kan tadi udah sholat, kok disuruh ngulang? Disuruh ngulangnya untuk menutupi aib yang sempat tidak terpenuhi tadi. Ya kalau gitu kenapa tadi sholat?
Kenapa nggak diqadha aja di tempat? Karena kita tidak boleh meninggalkan waktu sholat tanpa sholat di dalamnya. Jadi dalam waktu sholat kita tetap sholat semampunya. Kalau ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, itu masuk dalam kategori hurmatil waqti yang konsekuensinya kudu diganti ketika kita sampai di rumah. Kalau pertanyaannya, apakah ada sholat yang tidak memenuhi syarat dan rukun, tapi tidak harus diganti? Ada. Kalau dia melewati lihurmatil waqti dalam yang lama. Contoh Bu, dia berperjalanan lama sampai berbulan-bulan di atas kapal karena dia ABK, anak buah kapal. Ya Bu, dia anak buah kapal berperjalanan lama sekali di perjalanan, sholatnya selalu lihurmatil waqti. Sampai di kampung halamannya, 3 bulan kemudian nggak mungkin dia akan mengganti semua sholat yang 5 kali 3 bulan. Kebanyakan, maka tidak harus diganti. Tapi kalau sesuatu lihurmatil waqti itu cuman kita alami sebentar, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu masih harus diganti. Karena masih tidak memberatkan untuk diulangi. Kira-kira seperti itu. Next. Selain masalah kiblat, masalah apa lagi Bu kalau dalam kendaraan? Sujud dan rukuknya juga tidak terpenuhi. Sujudnya nggak menempelkan 7 anggota tubuh. Rukuknya tidak membentuk 90 derajat. Itu lihurmatil waqti semua. Tapi kalau hal tersebut dilakukan di waktu yang sangat lama, tidak harus diulangi lagi. Seperti yang dilakukan oleh orang yang sakit opname di atas ranjang rumah sakit, dia sholatnya lihurmatil waqti dulu. Sujud nggak sujud beneran, ruku nggak ruku beneran, ya itu lihurmatil waqti semua. Ngadep kiblat juga belum tentu. Dia juga lihurmatil waqti nama sholatnya. Jadi sholat yang tidak komplit rukun dan syarat itu namanya lihurmatil waqti. Tapi kalau karena sakit yang lama, dia tidak harus mengulang. Nah kalau kita musafir kan kita musafirnya nggak sampai bulanan kalau begitu dulu. Paling pas di kendaraan berapa lama sih kehilangan berapa sholat sih? 4 sholat doang paling banyak, 5 sholat paling banyak. Itu nanti diulangi lagi. Dalam kendaraan kita tetap sholat sampai di tujuan di hotel atau di rumah kita ulangi kembali. Biar apa? Biar nanti di akhirat dikepoin sama malaikat kita bisa jawab. Wah ini tanggal sekian naik pesawat OTW negara ini. Sholatnya kagak ngadep kiblat, kagak sujud, kagak ruku. Wudu kagak, tayamum juga enggak. Iya sih malaikat, tolong buku amal saya dikebet lagi, dikebet. Kenapa itu dikebet? Dibeginiin Bu, apa bahasa Indonesia ya Bu? Iya itu. Kalau HP kan namanya swipe, kalau kertas namanya apa Bu? Nggak ada bahasa Indonesia Bu, bahasa Betawinya ada, dikebet. Kebet malaikat, lembaran berikutnya dikebet sama malaikat, tuh udah saya ganti di rumah. Oh iya kalau gitu silakan lurus mentok belok kanan. Pintu surga sudah menunggu. Nah, enak Bu. Nah kalau misalnya, mohon maaf malaikat, ini masalahnya saya di atas kendaraan, sholatnya begitu doang. Iya Bu, banyak cacatnya. Mohon maaf, transit dulu ya. Aduh, susah nih Bu kalau kita suruh transit. Transitnya kemana? Neraka, alhamdulillah. Daripada kita bingung dengan pertanyaan para malaikat yang keponya lebih kepo daripada netizen Bu. Mending kita ganti aja, mending kita masih di dunia. Itu namanya lihurmatil waqti. Oke, next. Terus. Karena waktunya mepet, kita langsung jamaah dan koser aja ya. Ini harusnya 3 menit. Terus lagi, jenis kendaraan gak usah juga. Terus aja. Skala prioritas terus aja. Nah, gini Bu. Skala prioritas kita kalau kita masih bisa menunggu waktu sholat, menunggu. Misalnya jam pulang kantor udah menjelang maghrib, mendingan sholat dulu maghrib di kantor baru kita pulang. Soal sampai di rumah udah tengah malam pun it's okay karena isya masih panjang. Yang perlu kita selamatin maghribnya dulu. Jangan sampai maghrib kita masih gelantungan gitu di kendaraan umum. Mendingan kita sholat maghrib dulu. Tapi gimana kalau kita udah pulang dari awal waktu asar, biasanya sampai rumah maghrib. Ternyata karena ada macet yang anomali gitu ya, yang gak biasanya,
Tiba-tiba kita sampai di rumah udah habis tuh maghribnya. Ya kalau bisa sholat di kendaraan, ini kita sholat di kendaraan. Semampu yang kita bisa. Kalau misalnya sholat di kendaraan pun nggak mampu, ujung-ujungnya baru bisa diqadha. Qadha itu hanya di waktu insidentil, darurat, yang dihormati waktu aja nggak bisa. Bergelantungan di busway itu 3 jam nih, bergelantungan begitu. Gimana coba sholat dihormati waktunya? Paling bisanya berhenti di halte yang paling dekat. Berhenti aja Bu, keluar dari halte, cari musola, sholat, baru naik busway yang baru. Misalnya, ya. Oke, berikutnya lagi, kita masuk jamaah sholat. Oke, kita masuk jamaah. Jamaah ini jamaah sekalian adalah mengumpulkan 2 waktu sholat, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau dilakukan di sholat yang pertama namanya jamaah takdim. Kalau zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur namanya takdim. Kalau maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib namanya takdim juga. Kalau misalnya zuhur dan asar dikerjain di waktu asar namanya jamaah takhir. Kalau maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya namanya jamaah takhir juga. Kalau subuh dikerjain di duha namanya siangan. Oke, baik. Rukhsah bagi musafir jamak saja boleh tanpa qasar. Jadi misalnya saya mau jamak takdim nih jam sekarang nih udah zuhur nih. Misalnya nih azan udah masuk zuhur. Saya mau menjamak zuhur dan asar di sekarang jam zuhur. Tapi saya nggak mau qasar, ya sudah berarti saya zuhur 4 rakaat, salam kanan salam kiri, kemudian saya sholat asar 4 rakaat. Tapi kalau saya mau mengqasar juga, berarti saya sholat zuhurnya 2 rakaat, salam kanan kiri, berdiri lagi sholat asar 2. Ya Bu ya. Enaknya di jamak dan qasar juga dua-duanya ya. Iya kan? Dapat diskon 50 plus 20, ya udah ambil semua sih gitu kan. Masa diambil salah satu doang. Ya udah dua-duanya. Tapi kalau mau qasar doang tanpa jamak boleh juga. Saya mau sholat zuhur 2 rakaat saja, tapi nggak usah dijamak sama asar. Boleh, kalau memang syaratnya terpenuhi. Nah, masalahnya apa saja syarat-syarat yang membuat musafir punya dispensasi seenak ini? Kita lihat. Next. Syarat safar nih. Pertama, kita bersafar memang punya niatan untuk bersafar, bukan karena kita nyasar. Emang dari awal niatnya mau safar, mau traveling. Dan niat travelingnya itu buat sesuatu yang mubah. Wisata kuliner, dinas, kondangan, rekreasi, dan lain sebagainya. Itu kan mubah semua. Tapi kalau niat safarnya untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan, untuk maksiat, nggak boleh Ibu jamak. Saya mau ke Bandung, mau ketemuan sama selingkuhan, mau booking hotel selingkuh di situ. OTW dari Jakarta ke Bandung berhenti di rest area, Ibu nggak boleh jamak qasar. Kenapa? Karena safarnya niatnya untuk bermaksiat, gitu. Lagi soleh banget ya, niat berzina masih mikirin sholat. Jadi safarnya untuk sesuatu yang mubah. Kemudian jarak minimal. Ini dalam pendapat Wahba Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dan Ibnu Rushd Al-Hafidh dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Jadi nanti para ulama soal jaraknya memang beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena hadisnya itu, dalam hadis Nabi nggak bilangnya kilometer. Karena satuan jarak yang digunakan oleh Nabi di masa itu bukan kilometer atau miles, tapi pos atau farsah. Nama satuan jaraknya itu farsah dan burud. Di kita sekarang nggak familiar Bu, satu farsah berapa banyak, berapa tuh? Nggak tahu. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, ya ahla Makkah la taqsuru minas salati fi aqalli min arba'ati burudin min Makkah ila Musafan aw ila Taif. Ketika Nabi itu menasihati orang Mekah, saat Nabi dan dan orang-orang Madinah datang ke Mekah untuk berhaji, Nabi kan mengqasar, tapi orang-orang Mekah sama Nabi dilarang, kalian bukan musafir. Wahai orang Mekah, kalian bukan musafir, maka kalau kalian mau mengqasar nggak boleh, tidak boleh mengqasar kalau perjalanannya kurang dari 4 burud atau 16 farsah
Yang jarak 16 farsah atau 4 burud itu kira-kira, kata Nabi, min Makkah ila Usafan atau ila Taif. Jarak 4 burud atau 16 farsah itu adalah dari kota Makkah ke kota Taif atau dari kota Makkah ke kota Usafan. Dihitung oleh para ulama kontemporer zaman sekarang. Masalahnya 0 kilometernya Usafan di masa Nabi itu yang mana? Mereka beda-beda. Kalau 0 kilometernya Mekah, titiknya pasti Ka'bah. Tapi 0 kilometernya Taif di masa Nabi apakah sama dengan 0 km-nya sekarang? Apakah 0 km-nya Taif di masa Nabi sama dengan 0 kilometernya Taif zaman sekarang? Itu titiknya yang beda-beda. Sehingga dalam menerjemahkan 4 burud ini para ulama beda-beda dari mulai 80 km sampai 120 km. Kalau para ulama dalam madhab Syafi'i, khususnya Wahba Az-Zuhaili, itu yang mengatakan kurang lebih 89 km atau tepatnya 88,704 km. Dari rumah saya ke Cibodas itu pas banget 89 km. Kalau ke At-Ta'awun belum. Dari rumah saya ke Ta'awun itu cuma 70-an sekian. Jadi kalau tujuan safar kita mau jalan-jalan ke Ta'awun, belum boleh kita jam. Jadi harus kesonoan lagi. Saya niatnya mau ke Cibodas, tapi mampir bentar di Ta'awun. Nah itu bisa. Dari Ta'awun jangan pulang ke sono, ambil mikot. Sono ke Cibodas. Kalau dari kota Jakarta ke kota Bandung, udah lebih Bu, dari 89. Maksudnya 89 km itu Bu, dari tempat kita tinggal sampai titik tujuan kita itu setidaknya 89 km. Walaupun nanti kita berhentinya belum di titik itu. Contoh, saya mau traveling dari Jakarta ke Bandung. Yang jaraknya pasti lebih dari 89 km. Kalau Cawang ke Pasteur aja itu 120 km. Nah, saya mau ke Bandung. Tapi begitu saya berhenti di rest area KM 57, baru 57 ya. Di KM 57 saya mau sholat sudah boleh jam dan kosong. Kenapa? Karena udah OTW, udah keluar dari wilayah tempat saya tinggal, dan saya sudah menuju ke tujuan saya. Jadi walaupun baru KM 57, baru KM berapa, udah boleh saya jam dan kosong. Kira-kira seperti itu. Kemudian sampai Bandungnya, saya masih boleh nggak jam dan kosong beberapa hari? Boleh nggak? Masih boleh nggak? Masih boleh, 4 hari. 3 hari sama hari kedatangan, 4 hari. Gitu, misalnya, saya mau ke Bandung terus saya reservasi 2 malam. Kalau kurang nanti tinggal nambah. Pokoknya saya niatnya 2 malam dulu lah. Ya sudah, selama 2 malam saya di Bandung, 2 hari 2 malam, saya masih boleh jam dan kosor. Karena saya masih berstatus sebagai musafir. Tiba-tiba saya masih betah, nambah lagi 2 malam. Masih bisa. Tapi kalau dari awal, saya sudah berniat untuk tinggal di sana lebih dari 3 hari. Maka dari awal saya nggak boleh jam dan kosor. Karena dari awal saya giat untuk bermukim di sana. Mukim itu Bu, kalau kita sengaja dari awal mau tinggal di situ lebih dari 3 hari. Dari awal saya udah booking hotel 1 minggu. Begitu tiba di hotel itu saya nggak boleh jam dan kosor. Karena begitu saya tiba di tempat saya niat untuk bermukim di situ, mukim sementara. Mukim sementara itu minimal 3 hari 3 malam. Tapi kalau dari awal saya nggak niat kok. Saya nggak niat untuk bermalam sebanyak itu. Saya niatnya cuma 2 malam doang. Begitu 2 malam betah gitu. Ya begitu saya cuma niatnya 2 malam, ya sudah saya jamak dan kosor selama saya di hotel itu. Jamak kosor lalu di hotel. Kemudian saya nambah lagi 2 malam, saya jamak dan kosor lagi. Tapi di hari keempat, gitu ya. Jadi misalnya saya check-in hari Senin ya. Berarti Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Kamis saya masih bisa sampai Kamis siang. Saya masih bisa jam dan kosor. Selama saya tidak berniat untuk tinggal di situ dari awal meniatkan untuk tinggal 3 sampai 4 hari. Kira-kira seperti itu. Nah, jamaah sekalian, ini juga berlaku bagi kita yang mudik. Kalau kita mudik ke rumah kita pas lagi lebaran, kalau niatnya mudik ke rumah orang tua berapa lama? Seminggu. Berarti sampai di rumah orang tua, kita sudah tidak berstatus sebagai musafir. Tapi kalau misalnya saya mudik 2 hari aja lah. Nah itu berarti sampai di rumah orang tua masih bisa untuk jamak dan kosor karena masih berstatus sebagai musafir. Tidak niat untuk mukim sementara.
Niat mukim sementara itu kalau misalnya kita berniat lebih dari 3 hari 3 malam di luar negeri. Nah, kalau misalnya dari awal saya mau mudik 2 minggu, ya berarti sampai di rumah orang tua saya nggak boleh jangan kosor. Karena begitu saya sampai di situ, saya sudah berstatus sebagai mukim, walaupun mukimnya sementara. Jadi orang Bu statusnya itu ada 3, ada musafir, mukim, mustautin. Mukim, musafir, mustautin. Musafir dalam perjalanan, mukim orang yang tinggal sementara lebih dari 3 hari 3 malam, mustautin artinya penduduk ini. Oke ya, kita nih mustautin apa mukim nih di Jakarta? KTP udah DKI Bu, berarti mustautin kita di Jakarta. Makanya kalau kita mau di rumah orang tua namanya musafir. Karena itu bukan tempat tinggal kita. Walaupun kita dilahirkan di situ, gede di situ, kita musafir di situ. Kenapa? Karena kita sudah berpindah tempat tinggal. Oke ya, baik. Kemudian keluar wilayah. Kalau masih di rumah, jangan menjamak dulu. Kenapa? Karena ketika kita masih di rumah, kita belum berstatus sebagai musafir. Kalau belum berstatus sebagai musafir, berarti kita belum dapat dispensasinya. Di rumah, kita sholat reguler. Begitu keluar rumah, udah keluar dari komplek, udah apa segala macam, kita udah boleh untuk jamaah dan kosong. Dari rumah ke airport, di airport udah boleh jamaah dan kosong. Dari rumah ke stasiun, di stasiun udah boleh jamaah dan kosong. Tapi di rumah belum boleh kita jamaah dan kosong karena kita belum keluar dari wilayah tempat tinggal kita, belum berstatus sebagai musafir. Sama juga kalau kita kembali pulang. Ibu OTW dari Bandung ke Jakarta, musafir ya? Musafir dong. Dari Bandung ke Jakarta di perjalanan di rest area ibu jamaah dan kosor. Sampai di rumah udah nggak bisa jamaah dan kosor. Kenapa? Status musafirnya sudah expired. Kalau status musafirnya sudah expired juga dispensasinya dong. Contoh, OTW dari Bandung dari habis asar. Di rest area maghrib. Maghrib kita sholat, jamak takdim. Maghrib sama isya. Sampai di rumah udah tinggal tidur doang. Tapi kalau misalnya kita bilang gini, aduh baju saya kotor nih, badan bau, belum mandi, udah nanti jamak takhirnya di rumah aja, maghrib isya, nggak bisa. Karena kalau udah sampai di rumah bukan jamak lagi, karena jamak udah nggak bisa. Kan udah expired dispensasinya. Kan sudah bukan musafir lagi gitu. Maka kita menyandang status musafir, itulah yang membuat kita masih boleh jamak dan kosor. Jadi di perjalanan jamak lah. Di jamak takdim maghrib isyanya. Atau di rest area nyampainya jam 8 malam, kita jamak takdim maghrib dan isyanya. Ya kan? Bukan di rumah. Tapi gimana dong kalau badan kita ini bau, baju kotor. Bau dan kotor itu bukan bagian dari najis. Tidak membatalkan sholat, tidak berpengaruh pada keabsahan sholat. Jangan kita tinggalkan sholat yang jelas wajib hanya karena keraguan-raguan atas kotor yang ada dalam diri kita. Karena kotornya pun bukan najis. Keringat manusia najisnya? Tidak. Bajunya kotor, kotornya karena najis atau bukan? Bukan. Mungkin ketumpahan kopi, mungkin ketumpahan teh, mungkin kena debu. Debu najis atau tidak? Tidak. Wong debu aja bisa dipakai buat tayamum. Kenapa dia dituduh jadi benda yang najis? Ya. Tapi kan kalau baju kita, gamis kita panjang-panjang, menyeret-nyeret tuh di tanah. Kotor biasanya kan, kalau gamisnya kepanjangan. Ini bisa dituduh najis nggak ujung gamis kita? Cek dulu. Dia terbukti terkontaminasi najis atau tidak? Karena debu itu hukum asalnya suci. Buktinya apa debu itu suci? Dia bisa jadi media bersuci. Oke, kita lihat. Oh, warnanya warna debu. Berarti suci nih. Jangan-jangan pusing nih, cium. Nggak pusing, nggak bau kotoran. Dia warnanya warna debu, bendanya benda debu, baunya bau debu. Apa salah dia sampai dia dituduh najis? Nggak ada. Ya sudah kita salah. Sholat dalam keadaan tidak bersih, sah selama tidak bersihnya bukan masuk kategori najis. Gitu ya. Tapi kalau misalnya debunya ini kok kayaknya ada hijau-hijau ya, hijau-hijau. Kayak kebo. Ya berarti najis. Ya najis bukan debunya, kayak kebonya. Kita hilangkan dulu bekas najisnya, ya kan? Aduh gimana nih, nggak bawa baju ganti, mana baju ganti udah habis semuanya, tinggal yang dipakai di badan. Ya udah dikucek aja bagian yang najis.
Kadang-kadang orang Indonesia sama najis itu paranoid. Kena najis dikit ganti baju gitu ya. Iya kalau misalnya bawa baju ganti bagus dia ganti. Tapi kalau misalnya najisnya cuma sini doang, peres aja bagian yang najis, lalu kita wudhu, lalu kita sholat. Selesai. Tapi nggak betah. Masalah sholat bukan masalah nggak betah. Aduh nggak betah pakai baju ini, gimana sholatnya? Ya nggak gimana-gimana, sholat aja. Walaupun dalam keadaan nggak betah, nggak penting. Yang penting kita melaksanakan sholat pada waktunya dan badan kita tidak ada najisnya. Pakaian, badan, tempat suci dari najis selesai. Jangan sampai kita tidak sholat hanya aduh jangan-jangan najis. Jangan-jangan najis. Hilangkan jangan-jangannya. Hukum itu tidak bisa ditentukan dengan asumsi. Dibuktikan. Ada nggak najisnya? Nggak ada, ya udah selesai. Bismillah kita sholat. Walaupun mungkin kurang nyaman, kok ini juga tidak terjadi setiap hari. Nah, dalam kondisi tertentu saja kita sholat dalam keadaan tidak nyaman. Mendingan kita sholat dalam keadaan tidak nyaman daripada kita nyaman tapi nggak sholat. Ya nggak? Iya, baik. Jam 11. Jam 12. Ini jam sampai jam berapa? 12.15. Materinya. Oke, baik. Jarak safar udah tadi. Next. Terus. Nah, ini tentang ilustrasi safar ya, Bu ya. Ini dia ada di rumah tempat dia tinggal. Rumah iqamah itu rumah tempat dia tinggal. Dia menuju tempat yang dia tidak bertujuan untuk iqamah. Mungkin cuma datang sehari 2 hari aja di situ. Selama dia perjalanan keluar dari rumahnya sampai tujuan itu dia musafir. Sampai di tempat dia juga masih musafir sampai maksimal 3 hari di luar hari kedatangan. Ya. Kemudian dari tempat dia traveling sampai balik ke rumahnya dia itu juga masih musafir. Check out hotel, OTW pulang, itu musafir dia. Ketika dia sampai di rumahnya, udah nggak bisa lagi dia sholat jam kosong. Bentar lagi. Ya, bukan musafir di rumah. Ilustrasi yang kedua. Lagi yang ketiga. Oke, kalau dia punya 2 rumah iqamah, 2 rumah iqamah itu maksudnya dia bertempat tinggal di 2 rumah yang berbeda. Misalnya suami istri yang LDR. Istrinya di Bandung, suaminya di Jakarta. Tiap weekend suaminya ke Bandung. Ya kan? Nengokin istrinya. Berarti suaminya itu punya 2 rumah iqamah. Kapan dia dapat jatah jamak dan qashar? Setiap kali keluar dari satu rumah iqamah menuju rumah berikutnya. Di perjalanannya saja dia musafir, tapi tiba di rumah yang di Bandung ataupun tiba rumah di Jakarta, dia sudah tidak dapat dispensasi jamak dan qashar. Jadi kalau seorang suami keluar dari rumah gitu ya, di perjalanan di rest area dia jamak qashar, sampai masuk ke rumah istrinya udah gak ada jatah yang 3 hari 3 malam lagi. Pokoknya masuk dia udah jadi mukmin gitu. Begitu keluar dari rumah istrinya mau ke rumah dia di Jakarta, OTW ke Jakarta, itu juga dia musafir lagi. Ini juga berlaku bagi semua laki-laki yang tidak serumah dengan istrinya. Gitu ya. Jadi tempat iqamah itu Bu tempat yang kita tinggal reguler. Kadang-kadang ada orang punya rumah reguler gak cuma satu tempat. Terutama misalnya para suami yang istrinya gak cuma satu. Satu buka cabang di mana, satu buka cabang di mana. Merasa orang sederhana buka cabang dulu ya. Saya istrinya satu di mana itu semuanya iqamah. Oke, next. Berikutnya lagi. Oke, ini udah tadi. Next. Tempat bermukim sebisa satu tempat tinggal. Oke, lagi. Next lagi. Nah, berhentinya safar. Status kemusafiran kita itu bisa berhenti karena setidak-tidaknya ada 3 hal. Pertama, pulang ke rumah. Kita udah sampai di rumah, berarti sudah berakhir kemusafiran kita nggak bisa jamak dan qashar. Terus tiba di tempat mukim yang lain. Kalau kita bertempat iqamah di 2 tempat. Ya, kemudian yang ketiga, kita tinggal di tempat yang bukan tempat iqamah kita, tapi kita udah niat dari awal mau tinggal di situ lebih dari 3 hari. Oke ya. Baik, berikutnya lagi. Ini kita maraton ya Bu ya. Terus jamak takdim dan jamak takhir. Kalau kita mau jamak takhir jamaah sekalian, zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur.
Kalau misalnya maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Nah, kalau sholat pasti diurutin. Zuhur dulu, baru asar, maghrib dulu, baru isya. Bagaimana kalau itu jamaah takhir? Boleh nggak di switch? Kalau di takhir itu opsional. Boleh diurut, boleh dibalik. Maghrib sama isya dikerjakan di waktu isya. Berarti jamaah takhir. Boleh maghrib dulu baru isya, boleh isya dulu baru maghrib. Tapi yang afdol sesuai dengan urutan waktu masing-masing. Itu dia. Yang afdol zuhur asar dulu, yang afdol maghrib dulu baru isya. Tapi kalau mau asar dulu baru zuhur, itu boleh, mubah saja. Tapi kurang afdol. Yang afdolnya sesuai dengan urutan waktu. Cuman kalau takdim, ibu nggak boleh kebalik. Zuhur asar di waktu zuhur, ibu sholat asar dulu baru zuhur, nggak bisa. Kalau takdim nggak bisa, ya. Kalau takhir itu boleh. Satu catatan lagi, Bu. Menjamak sholat ini jangan dijeda dengan sholat sunnah tengah-tengahnya. Karena mereka gandeng. Ya, nggak boleh ada orang ketiga di sini. Digandeng. Maka habis sholat zuhur, dia langsung sholat asar. Jangan sholat sunnah di tengah-tengahnya. Jangan ba'diyah zuhur, jangan qobliyah asar. Ya, jadi habis zuhur langsung asar. Kalau qobliyah zuhur boleh nggak? Ya boleh sih. Cuman kan inti dari qasar kan meringkas waktu sholat. Biar nggak usah sholatnya kebanyakan dari 4 jadi 2. Nah ini mau sholatnya qobliyah, mana qobliyahnya 4 rakaat? Kan nggak make sense gitu ya. Qobliyah 4 rakaat, zuhurnya diqasar jadi 2. Kalau bolehnya boleh, cuman intinya itu inti dari dispensasinya nggak ada. Ya kenapa dia nggak sholat zuhur aja 4 rakaat? Kalau bolehnya boleh qobliyah zuhur, boleh. Atau misalnya dia mau menjamak takdim maghrib sama isya. Silahkan qobliyah maghrib, apa-apa deh. Tapi ba'diyah maghribnya jangan, qobliyah isyanya jangan. Jadi antara maghrib dan isya itu tidak dijeda dengan sholat yang lain. Zikirnya pun jangan kelamaan. Kalau mau zikir kelamaan, ntar aja selesai sholat yang kedua. Iya Bu ya. Kadang-kadang kan orang zikirnya lama banget. Enggak. Apalagi dijeda sama yang lain Bu. Nah untuk sholat jamak ini harus sudah diniatkan dari sholat yang pertama. Misalnya gini. Saya mau jamak takdim antara zuhur dan asar. Sampai di rest area, saya ketemu masjid yang di dalamnya imamnya lagi ngimamin sholat zuhur 4 rakaat. Saya sholatnya nggak mengkosor tuh, ya kan? Saya sholat reguler zuhur, tapi dalam hati saya setelah ini saya mau menjamak asar, gitu ya. Jadi dari sejak saya sholat yang pertama, udah saya niatin saya mau menjamak sholat asar. Maka setelah selesai sholat zuhur berjamaah, saya minggir, saya melaksanakan sholat asar yang dijamak takdim. Nggak masalah. Mau dikosor juga nggak masalah. Yang nggak boleh begini, udah sholat zuhur berjamaah, selama sholat tidak ada keinginan dalam hatinya untuk setelah ini mau langsung asar. Habis sholat zuhur berjamaah, saya turun dari masjid, udah makan siang, udah makan rendang, udah makan bakso, udah makan apa aja, baru ting, oh ini saya kan, aduh repot nanti kalau berhenti lagi ya. Udahlah habis ini saya mau ke masjid lagi, mau jamak asarnya. Udah nggak bisa, udah kejauhan ngegandeng, ibu ya. Kalau saya mau sholat asar di waktu zuhur itu, saya tidak ulangi lagi kalau zuhur. Ya berarti saya sholat zuhur lagi biar bisa ngegandeng asar. Karena saya zuhurnya udah dari tadi, terus saya makan dulu, nggak bisa saya gandeng dengan asar. Jadi saya sholat zuhur lagi ulangi zuhurnya agar bisa saya menggandeng asar. Atau kalau nggak nanti asarnya berhenti lagi. Tuh. Nah, kalau sholat mau jamak, kalau mau jamak akhir, niatkan juga dari sejak sebelum, bukan karena ketiduran. Misalnya ibu naik kereta dari jam 10 pagi. Niatnya mau sholat jamak, mau sholat zuhur dan asar nanti jamak takdim deh kira-kira jam 1. Niatnya mau jamak takdim. Qadarullah dia bangunnya jam 5. Itu zuhurnya bukan diganggu, dia qadha.
Karena niat untuk menjama itu harus dari sholat yang pertama. Dari waktu yang pertama, begitu saya masuk zuhur nih, saya wajib sholat zuhur. Tapi ntar deh saya mau takhir ke asar. Gitu. Tapi kalau saya tidak pernah berniat untuk menjamak takhir. Saya malah berniat untuk sholat zuhur di waktu zuhur. Tapi saya ketiduran dari sebelum zuhur, bangun setelah zuhur udah habis waktunya, itu zuhur nggak bisa saya jamak takhir. Karena saya belum berniat untuk menjamak zuhur di waktu zuhur. Di waktu zuhurnya saya belum berniat untuk menjamak takhir zuhur. Jadi zuhurnya kelewat, kodok gitu. Bisa bedakan nggak antara jamak dengan kodok zaman sekalian? Kalau kodok itu adalah tidak sengaja meninggalkan sholat sampai habis waktunya. Tidak ada niatan sama sekali untuk menjamak, tahu-tahu udah keluar aja kita dari waktu sholat. Gara-gara tidur atau gara-gara yang lain. Ya misalnya gini, saya capek banget gitu ya, saya di hotel pokoknya saya di hotel udah pusing, saya minum Panadol. Habis itu saya minum Panadol, terus saya tidur. Plek, plek. Bangun-bangun, saya bangun jam 11 malam. Maghrib saya hilang. Maghrib itu bukan saya jamak takhir. Karena saya tidak pernah berniat untuk menjamak takhir maghrib saya. Saya niat mau sholat maghrib di waktu maghrib. Tapi qadarullah saya tertidur dari sebelum maghrib, bangun maghribnya udah hilang. Maka bukan jamak takhir, itu kodok maghribnya. Beda kalau misalnya saya udah berniat, ya Allah saya mau tidur. Biarin deh saya bangun tengah malam, saya berniat untuk menjamak takhir maghrib saya di Indonesia. Nah itu boleh. Udah dari awal, dari sebelum tidur, udah berniat mau jamak takhir isya dan makanya harus diingatkan dari awal kalau maghrib. Bukan karena kita tidak sengaja meninggalkan waktu sholat. Ini nanti jadi kodok. Ada kodok sholat, ibu tahu? Kodok sholat, ibu tahu? Orang kesiangan bangun subuh, tahu-tahu matahari udah nongol jam 8, baru bangun jam 8. Tetap sholat subuh nggak, Bu? Itu namanya sholat apa tuh subuh? Kan waktu subuhnya udah habis. Itulah namanya kodok. Ya kan? Begitu malam, tidur biasa, insya Allah besok bangun biasanya jam 5 saya bangun, atau biasanya setengah 5 saya bangun. Qadarullah, dia bangunnya jam 8. Qadarullah, nggak disengaja. Ya Allah, kudu sholat subuh di jam 8. Ya udah, kudu sholat subuh kodok. Tidak sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, itu namanya kodok. Kalau jamak itu terplanning. Ya, jamak itu sudah terplanning, sudah terniatkan dari sejak sholat yang pertama. Kira-kira bisa bedakan Ibu ya? Baik, ini jam 12 lewat 12, masih ada ya. Next. Sudah tadi. Ini yang soal pertama sudah. Next. Sudah juga. Kosor. Ini tadi sudah sempat dibahas, kita buka tanya jawab aja dulu ya. Takutnya 15 menit nggak cukup. Kalau nggak ada yang nanya, baru kita lanjut. Baik, saya serahkan kembali waktu ke moderator jika ada nanya jawab. Terima kasih Ustazah, Masya Allah tadi banyak sekali ilmu-ilmu baru dan informasi baru gitu ya terkait sholat jamak dan sholat qashar. Mungkin kita buka dulu dua pertanyaan langsung dua pertanyaan offline dan dua pertanyaan online nih. Boleh yang tadi Mbak kerudung oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam dari Biro KLI. Izin bertanya, tadi ya kodok sholat itu saya baru tahu kalau misalkan kesiangan itu boleh. Tapi kalau misalkan itu beberapa kali kejadian, apakah boleh? Iya, itu apakah boleh atau kalau misalkan sesekali aja atau seperti apa kodok sholat itu? Ini langsung aja apa? Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodok itu tidak boleh di planning. Tidak boleh sengaja meninggalkan sholat hanya gara-gara tahu bahwa sholat boleh dikodok.
Saya nggak usah sholat zuhur lah, santai lah pokoknya. Ntar aja foto jam 4. Gak boleh, Bu. Itu sama-sama dengan orang sengaja minum racun gara-gara dia punya penawarnya. Gak boleh. Tapi orang boleh minum penawar kalau nggak sengaja dia minum racun. Gitu. Jadi orang tidak boleh dengan sengaja meniatkan untuk tinggalkan sholat. Tidak, itu dosanya dosa besar. Wong kita dalam perjalanan yang dalam kendaraan aja masih diwajibkan untuk sholat kok. Lah ini lagi santai-santai, aduh tanggung nih drama Koreanya, tinggal 2 episode lagi. Satu episodenya 1 jam. Habis waktunya. Maka tidak boleh kita sengaja tidak sholat gara-gara kita meniatkan ingin qadha nanti dosanya gede itu. Tapi kalau kita tidak sengaja meninggalkan sholat karena satu dan lain hal, entah karena ketiduran, tidak pernah berniat untuk bangun setelah subuh, maksudnya setelah lewat subuh, selalu berniat bangunnya subuh. Bismillah ya Allah saya bangun 4:30, Bismillah ya Allah saya bangun jam 5, mentok-mentoknya jam 5:30 dah. Gitu kan? Udah begitu niatnya. Qadarullah dia bangunnya jam 8, mungkin kondisinya kurang fit. Mungkin sebelum tidur dia minum obat batuk. Atau apapun itu, tidak pernah berniat meninggalkan subuh sampai keluar waktunya. Tapi namanya manusia, tiba-tiba rencananya tidak sesuai. Bangunnya sudah lewat waktu subuh. Apakah dia tiba-tiba jadi nggak wajib sholat subuh hanya gara-gara dia sudah melewati waktu subuh? Enggak, tetap utang dia. Utang sholat subuh yang harus dia qadha begitu dia bangun. Ada juga misalnya orang tuh bukan gara-gara ketiduran. Dokter lagi ngoperasi pasien yang lagi emergensi dari jam 10 pagi. Baru selesai dia asar, Bu. Apakah dia izin dulu ke pasien? Pasien tar aja dijahitnya ya. Sholat zuhur dulu. Mati nih pasiennya kan. Maka keselamatan nyawa diutamakan. Akhirnya begitu udah selesai operasi, Allahu Akbar asar. Zuhurnya belum dia qadha. Apakah dia sengaja ingin meninggalkan sholat? Tidak. Orang operasinya udah dikerja dari jam 10, harusnya sesuai dengan planning jam 1 udah selesai operasinya. Ternyata begitu dioperasi ada komplikasi-komplikasi yang terjadi yang di luar kedugaan. Maka dokternya wajib nih untuk mengqadha sholat zuhurnya. Itu Bu. Nggak boleh sengaja kalau misalnya meninggalkan sholat demi qadha. Apakah Nabi pernah mengqadha sholat subuh gara-gara kesiangan? Pernah nggak Nabi sholat subuh kesiangan? Pernah sekali tapi nggak hobi. Sekali doang. Emang skenario-nya Allah begitu. Sangat mudah bagi Allah untuk membangunkan nabinya di waktunya. Tapi Allah takdirkan Nabi dan para mujahidin semuanya bangunnya udah nongol matahari. Gak ada satupun yang bangun waktu subuh. Emang udah skenario-nya Allah begitu. Ceritanya pulang dari perang Khaybar, OTW Madinah. Nabi melihat para mujahidinnya itu udah pada lemes, Bu. Kata Nabi, yuk kita berhenti semuanya, kita dirikan tenda, tidur dulu. Besok habis sarapan baru kita lanjut ke Madinah. Cuman ini udah tengah malam, kudu ada yang jaga, biar subuhnya ada yang bangunin. Takutnya kalau nggak ada yang jaga, kita kebablasan semua subuhnya. Lalu kata Bilal, saya aja ya Rasul yang jaga. Kan biasanya saya juga yang azan subuh. Oke, deal, Bilal jaga ya. Siap. Bu, Bilal juga perang. Dia juga capek. Dia juga ngantuk. Tapi rasa tanggung jawab dia sebagai muazin, dia rela untuk berjaga malam. Cuman Bilal juga manusia. Punya rasa ngantuk. Nah, si Bilal ini udah mondar-mandir, dia zikir sana, zikir sini, sholat tahajud, sholat ini, sholat itu. Semua sholat udah dikerjain, semua zikir udah dibaca. Dia bingung mau ngapain, mana kakinya pegel, dia duduk bentar. Salahnya dia duduknya nempel sama perutnya onta, mana ontanya ya Allah empuk banget. Matanya priap, plek. Emangnya Bilal merencanakan meninggalkan sholat subuh? Enggak. Dia ketiduran, plek. Dia memang udah cerita skenario Allah begitu. Dia tidak terbangun kecuali Rasulullah yang mengguncang-guncangkan badannya. Bilal bangun. Bangun. Hah, itu matahari kenapa nongolnya gede banget? Kan tadi masih gelap gitu kan. Ini kita semuanya belum pada sholat subuh.
Kamu juga disuruh jaga, bukannya bangunin subuh, malah tidur. Wallahi ya Rasulullah, kata Bilal, saya tidak pernah tidur senyenyak ini. Alasan dah, ya. Nah sekarang azan, azan jam segini, matahari udah tinggi. Iya azan aja, buat apa yang usul azannya? Biar yang tidur pada bangun, yang udah bangun daripada ngumpul. Berkumpullah mereka di situ, lalu Nabi mengatakan, man nasiya sholata aw nama anha fakafaratuha an yusalliha idza dzakara. Siapa yang terlupa meninggalkan sholat karena satu dan lain hal, atau dia tertidur sampai keluar dari waktu sholat, maka kewajibannya adalah mengganti sholatnya itu ketika dia sudah ingat bahwa dia punya hutang sholat. Sholat Nabi berjamaah itu sholat subuh kobok semua. Ya, jadi bukankah katanya tidak ada kobok sholat? Siapa yang bilang dari kobok sholat? Ada tuh hadisnya Aisyah katanya nahnu nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Selalu pakai hadis ini. Kita diperintahkan untuk qada puasa tapi enggak qada salat. Itu dipotong Bu hadisnya. Dipelintir. Itu hadisnya panjang. Jadi ceritanya ada seorang perempuan nanya pada Aisyah, ya Aisyah, perempuan itu kalau haid di bulan Ramadan dia enggak salat dan dia enggak puasa. Apakah dia qada salatnya dan qada puasanya? Terus kata Aisyah, iya, haid memang menimpa kita di bulan Ramadan. Tapi kalau haid menimpa kita di bulan Ramadan, kita cukup ganti puasanya aja, gak usah ganti sholatnya. Itu maksudnya sholat-sholat yang ditinggalkan oleh wanita haid. Bukan semua orang jadi gak wajib sholat qadha, enggak. Jadi jangan dipotong hadisnya, masih ada sebelumnya. Jadi qadha sholat itu bukan boleh, wajib. Ya, baik. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya. Ibu Santi. Ya, makasih Mbak Sofinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah atas materinya. Perkenalkan saya dengan Yani dari BKF. Ternyata setelah mendengarkan materi dari Ustazah, ternyata masih banyak praktek-praktek kita yang sudah tidak sesuai dengan yang tadi yang sampaikan. Jadi banyak istighfar gitu ya. Hanya beberapa hal yang ingin coba konfirmasi. Pertama, terkait dengan tadi Ustazah menyampaikan ketika di zuhur sudah sempat sholat karena di rumahnya, kemudian nanti pada saat di tempat tempat safarnya itu berarti kan tinggal mengganti yang asar 4 rakaat. Mengganti. Tetap melaksanakan asar yang 4 rakaat. Tetapi besoknya karena masih posisi safar berarti boleh dua-dua kan? Boleh dong. Nah, itu pertanyaan. Oke, siap. Yang kedua, kan biasanya kita juga banyak tugas misalnya ke luar negeri yang lebih dari 7 atau misalnya 2 minggu gitu ya. Nah itu berarti tetap menggunakan yang tadi 3 plus perjalanan yang dengan dispensasi untuk jamak qasar, berarti selanjutnya tetap sholat seperti biasa. Iya. Oke, baik. Terus yang ketiga terkait dengan niat yang dilafazkan. Kalau tadi ketika kita mau jamak qasar, berarti ketika zuhur kita kan kalau misalnya jamak takhir misalnya, berarti kan usoli fadl zuhri wa qasar fi asri jamak takhir gitu ya. Nah itu tapi ketika yang zuhurnya sendiri kan kita ketika kita pada posisi zuhur berarti kan masih niatnya seperti zuhur biasa, baru nanti pas asarnya takhir fi zuhri seperti itu mohon. Ya. Sebenarnya aku balik lagi untuk lafaz niatnya. Makasih Ustazah. Kita bicara tentang niat ya Bu. Niat itu tempatnya di hati. Cukup seseorang berniat dengan hati, sholatnya sah, selesai. Tapi hukum at-talaffuz bin niyyah, melafazkan niat dengan lisan itu tidak wajib. Sunnah. Kalau kita bisa melafazkannya, oke. Tidak pun cukup di hati. Ini menarik Bu, ada orang waktu lagi umroh, tiap kali kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan habis sholat fardu pasti ada sholat jenazah. Ada jamaah yang nggak pernah mau sholat jenazah. Bu, kenapa nggak pernah mau sholat jenazah? Pengen banget Ustazah, cuma nggak tahu niatnya. Padahal dalam hati udah selesai, ya Allah saya mau sholat jenazah lillahi ta'ala, selesai. Tidak perlu dilafadzkan gitu. Cukup dalam hati. Tapi kalau bisa melafadzkan ya bagus. Usolli ala hadil amwat lillahi ta'ala, selesai ya. Nah sekarang tentang niat jamak, kalau mau ibu lafadzkan boleh, nggak apa-apa dalam hati. Ya Allah ini saya mau sholat zuhur, habis ini saya jamak takdim sama asar.
Begitu asarnya, ya Allah saya mau niat salat jamak takdim asar. Dalam hati tuh Bu ngomongnya begitu. Kalau mau dilafalkan boleh. Begitu misalnya salat zuhur, usolli fardhu zuhri rakaatain. Ini kan dikosor juga jadi rakaatain ya. Rakaatain ini jam'an ilaihil asr. Jam'an ilaihil asr itu maksudnya saya niat salat zuhur 2 rakaat yang mana habis ini saya mau menjamak salat asar. Lillahi ta'ala. Kemudian ketika bangun salat asar, usolli fardhal asri raka'ataini jam'an ila dhuhr. Saya mau menjamak ke salat zuhur. Takdiman lillahi ta'ala. Jamak takdim lillahi ta'ala. Jadi ada ila, ada ilaihi. Kalau ilaihi dijamak kepadanya. Asar dijamak kepadanya, kepada zuhur. Usolli fardhal zuhri raka'ataini jam'al asri usolli fardhu zuhri jam'an takdiman al asru ilaihi atau ilaihi al asru lillahi ta'ala. Kalau yang asarnya usolli fardhu asri raka'ataini jam'an ila zuhri lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala atau mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Bisa ditambah mustaqbilal qiblati, tidak disebut pun tidak masalah. Baik teman sekalian. Tapi bagaimana kalau misalnya saya nggak hafal? Kudu Google dulu kan ya. Waktu niat di Google dibaca. Dalam hati pun sudah cukup. Jadi melafazkan niat sholat dalam hati wajib dengan lisan sunnah. Jadi kesunahannya itu untuk mempertegas niat di dalam hati. Tapi jika tidak hafal, tidak perlu dilafazkan, tidak. Baik. Ada lagi Bu? Masih ada waktunya? Ibu sama Ibu Astrid. Ibu tunjuk-tunjukkan Bu Astrid sama baik. Pertanyaannya sih tadi untuk meneruskan pertanyaan sholat qadha yang Bu. Tadi kan disampaikan bahwa pada sholat jamak itu yang afdolnya itu sesuai urutan waktu. Kalau untuk sholat qadha itu afdolnya di mana Bu? Apa kita cari dulu baru qadha? Baik. Bagaimana dengan sholat qadha afdolnya seperti apa? Kalau sholat yang ditinggalkan masih di hari yang sama, harus berurutan. Harus berurutan kalau di hari yang sama. Misalnya, saya Bu, misalnya tadi subuh misalnya saya nggak sholat misalnya ya, gara-gara yang tak kesiangan, tak karena saya sakit, tak karena apapun itu, ya, pokoknya tidak sengaja. Terus habis sholat subuh, misalnya saya nggak bisa langsung qadha karena udah buru-buru harus berangkat ke kantor, ya kan? Sampai di kantor jam istirahatnya jam zuhur, maka saya qadha dulu sholat subuhnya, baru saya sholat zuhur, karena masih di hari yang sama. Tapi kalau qadhanya baru ibu kerjakan di hari yang berbeda, maka itu bebas. Ya, kalau di hari yang berbeda, misalnya zuhur pun ibu nggak sempat, karena ada meeting, bla bla bla, sholat zuhurnya pun singkat banget, asarnya singkat banget, bla bla bla, baru keesokan harinya astagfirullah saya belum qadha subuh yang kemarin. Maka silakan ibu lakukan dimanapun waktu luang yang ibu ada. Misalnya ibu waktu luangnya kapan? Ibu baru ingat, ya Allah minggu lalu saya ke sholat subuh gitu ya. Ingat sekarang, habis kajian ini ibu qadha gitu ya. Takut lupa lagi, karena manusia kalau lupa gak ingat Bu, iya kan? Iya, ya udah, hubungnya dikerjain. Kalau masih di hari yang sama, memang harusnya diurutkan. Jadi sholat subuh dulu qadha, baru ibu sholat zuhur. Tapi kalau misalnya nggak sempet karena ada ini itu meeting bla bla segala macamnya, itu masih dihitung utang tuh. Di buku amalan kita masih terhitung utang. Nah, malaikat udah nanda ini Bu, tadi hari kiamat bertanya ini. Jadi begitu kita luang, kita ganti pokoknya. Maka meninggalkan sholat yang tidak sengaja, tidak terplanning, tidak sengaja betul-betul karena uzur syar'i, itu boleh ditunda pokoknya. Yang penting sebelum meninggal kita ganti. Kalau bisa kita jangan meninggal dulu sebelum ganti. Kalau udah ganti mau meninggal lagi. Tapi kalau misalnya karena sengaja, itu jangan sampai ditunda. Kalau sengaja, Bu. Misalnya nih ya, lagi nonton drakor, udah ngeliat nih jam 2, aduh jam 2 tanggung. Ya udah 2:30 sih, belum asar sih, tapi tanggung. Mau tahu Allahu Akbar, itu kan sengaja. Wajib langsung dia qadha begitu azan asar tang, ya Allah saya tadi belum sholat zuhur, matiin TV-nya, wajib qadha istighfar yang banyak.
Kenapa? Dosanya gede banget itu. Udah dikasih waktu melaksanakan, dikasih kesehatan, dikasih waktu malah tartan. Tapi kadang-kadang Bu, ada orang tuh memang nggak sengaja betul-betul karena lupa benar. Paling kalau dia ada acara Bu, seksi sibuk, baru ngangkatin piring, nyuciin piring, apa segala panitia bukber tuh biasanya tuh. Itu ya, buka puasanya sambil ngurus-ngurusin ini apa segala macam. Tahu-tahu pas lagi dia cuci piring, Allah Akbar lah. Udah Isya aja, udah Isya. Astagfirullah tuh kan. Mudah-mudahan Allah tidak mencatat sebagai dosa ya. Mudah-mudahan tahu udah dosa apa enggak. Yang penting wajib istighfar aja. Ya Allah mohon maaf, ya Allah kesibukan dunia nih, gitu kan. Mana urusan nyuci piring, gitu kan. Nah, maka ya dia wajib istighfar, dia wajib segera mengkodoknya. Tapi kalau misalnya karena udzur yang syar'i, itu boleh dipending sampai betul-betul ada waktu luang. Yang penting dicatat aja utangnya ada berapa. Kira-kira seperti itu. Nah, luas, silakan. Habis ini berarti yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Ustazah Aini atas ilmunya yang luar biasa, banyak dan bermanfaat bagi kami. Ini mungkin masih terkait dengan pertanyaan kodo, tapi yang berhubungan dengan informasi waktu ya Ustazah. Jadi misalnya, kemudian berkaitan juga dengan pertanyaan sebelumnya dari Ibu yang dari BKF. Kita misalnya mau perjalanan dinas, kita sudah tahu itu seminggu. Mau mengkonfirmasi apakah kita yang 3 hari pertama itu dapat dispensasi atau semenjak sampai ke tujuan itu sudah tidak dapat dispensasi karena memang niat kita itu lebih dari 3 hari. Saya jawab dulu Bu ya. Ketika niatnya memang akan ke sana seminggu, sudah booking tiket untuk seminggu, berarti kita niatnya ke tujuan untuk iqomah, untuk bermukim sementara. Sampai di hotel udah nggak boleh lagi jamaah kosong. Beda dengan ini, saya mau traveling nih, saya mau dinas ke 7 kota yang berbeda-beda. Ya kan? Habis dari kota ini ke sini, habis dari hotel ini kemana, kan ada Bu yang dinas seperti itu kan. Apalagi pengisi seminar yang kemana, yang di setiap tempatnya dia paling semalam 2 malam doang, ganti lagi ke tempat lain, maka seminggu itu jatahnya jamaah kosong terus karena berpindah-pindah terus. Dari satu kota, baru 2 malam ke kota yang lain, baru 2 malam, udah seminggu dia di luar kota itu, baru dia ke Jakarta. Nah itu dia 7 hari semuanya jamaah kosong pada akhirnya. Atau misalnya saya mau dinas nih, ya kurang lebih antara 2 sampai 7 hari, nanti tergantung gimana di sana. Antara 2 sampai 7, berarti kan belum fix. Bisa 2, bisa 3, bisa 7. Maka ketika dia reservasi hotel baru 2 malam, baru 3 malam, ya dia jamaah kosong 3 hari pertama di luar kedatangan. Ketika dia mau extend di hari keempat, baru dia nggak bisa jamaah kosong. Tapi kalau dari awal sudah booking tiket di kota yang sama untuk 7 malam, masuk hotel, check-in, udah nggak bisa jamaah kosong. Karena kita dari satu rumah iqomah ke tempat iqomah yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Dilanjut lagi, Ibu belum selesai. Kemudian yang hubungannya dengan libur mati waktu. Misalnya kita masih dalam rangka perjalanan dinas, kebetulan keluar negeri, itu misalnya di pesawat itu kita melaksanakan hampir lengkap ya 5 waktu sholat. Nah ketika sampai di tujuan, itu kodonya bisa langsung semuanya itu Ustazah Udah di hari yang berbeda berarti Bu ya? Dari hari yang berbeda ya? Itu bisa urut bisa tidak kalau di hari yang berbeda. Silahkan Ibu nggak urut nggak apa-apa. Misalnya, saya kemarin saya sholat mati waktu mulu nih, 5 waktu nih, gagal ada bulan semua. Kan kita kalau apalagi ke Amerika ya Bu ya, kita 24 jam banget. Nah, misalnya 5 waktu dari subuh sampai isya, dihormati waktu terus. Sampai di tujuan kita check-in hotel, misalnya kita check-in hotelnya misalnya zuhur. Saya mau sholat zuhur, habis sholat zuhur, saya mau sholat zuhur di takdim sama asar misalnya. Habis zuhur di takdim ke asar, 2 rakaat di kosong juga, saya sekalian mau qadha juga. Silakan, subuhnya enggak, subuhnya antar deh. Tapi habis sholat qadha zuhur misalnya, tuh kayaknya masih banyak waktu nih, misalnya yang kerja suami aja. Suami biarin aja, biar rapat, istri kan di hotel aja. Udah, qadha tambah lagi yang subuh. Habis sholat subuh udah zikir. Kayaknya saya mau nambah lagi dah.
besar deh. Jadi boleh diurut, boleh enggak. Yang penting 5 waktu ini selesai semuanya diurut atau tidak. Kalau kodoknya sudah di hari yang berbeda dari sholat yang ditinggalkan tadi atau libur mati waktu. Hilangkan aja Bu. Yang penting lunas Bu. Itu aja. Kalau belum lunas, kalau bisa jangan meninggal gitu. Khawatir ditanya nanti sama malaikat. Mumpung hak hayat masih di kandung badan, kita catat-catatin Bu. Yang pada kesiangan mulu itu, terutama yang tahun kemarin mungkin nonton Piala Dunia ya, final Argentina Prancis, subuhnya ketinggalan. Coba diingat, subuhnya waktu itu ketinggalan apa enggak, diganti sekarang. Baik. Ustaz, maaf satu lagi nih masih ada hubungan dengan kodok. Kayak seperti tadi kasus saya kesiangan sholat subuh, apakah masih bisa kita sholat sunat fajar sebelumnya? Sholat sunnah fajar dan sholat sunnah rawatib lain apakah boleh diqodho atau tidak? Itu tergantung apakah kita membiasakan melakukannya atau tidak. Bagi orang yang selalu atau hampir selalu sholat sunnah rawatib, lalu tiba-tiba dia tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib, dia boleh mengqodho. Nabi pernah dalam safar, Nabi kan jamak kosor enggak rawatib. Begitu selesai dalam perjalanan diqodhoin semua rawatibnya, karena Nabi kalau nggak safar hampir selalu rawatiban. Tapi kalau ternyata diri kita nggak safar aja nggak rawatib, tuh ya. Kalau perlu sholatnya kul ya, doa Rabbi firli wali daya udah kelar. Tiba-tiba kesiangan bangun, urusannya apa? Mau qodho qobliyah subuh. Kata malaikat Allah, pakai qodho qobliyah. Biasanya juga kalau lagi dalam waktunya kagak qobliyah ba'diyah. Tapi kalau kita mengistiqomahkan rawatib, tiba-tiba tumben kita nggak bisa rawatib, entah karena safar atau karena ketidur dan lain sebagainya, boleh kita untuk mengqodho sholat sunnah rawatib, baik qobliyah fajar atau ba'diyah sholat. Nah. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum. Baik, berikutnya online masih ada waktu? Masih ada. Mungkin yang online kita buka 2 pertanyaan dulu ya. Ya. Bagi yang mau bertanya bisa raise atau biar bisa langsung komunikasi gitu ya. Di chatroomnya ada 13 itu. Kalau dipercepat. Tapi yang raise-nya sepertinya tidak ada yang raise, jadi saya coba di chatroom. Yang di chatroom sebentar. Nah ini dari DJP, Ibu Ima Apriani. Assalamualaikum, izin bertanya Bu Ustazah Aini, apakah bekerja di kantor dapat dikategorikan safar untuk kasus berikut? Misal kita seharusnya di waktu zuhur sudah suci dari hadas besar, yaitu setelah menstruasi, tapi karena jam kerja yang panjang, jam 8 hingga jam 5 sore, jadinya belum memungkinkan untuk mandi besar. Sewaktu pulang dari kantor, baru kita bisa mandi besar di rumah. Seperti apa hukum bersuci dan kewajiban sholatnya untuk kondisi seperti ini? Nah, untuk jarak rumah ke kantor saya 26 km saja ini. Wah, pendek itu. 26 km. Masih jauh dari sini Cibubur. Baik, jamaah sekalian. Ini kita tidak bicara safar sebetulnya. Jadi tidak bisa dijamak. Itu dulu ya. Apakah ini dikategorikan sebagai safar yang memperbolehkan jamaah dan qasar? Enggak. Jaraknya cuma 26 km. Dekat banget gitu. Tapi bagaimana kondisinya kalau kita selesai dari haid siang hari dan itu di kantor? Pertanyaannya, di gedung ini ada tempat nggak buat mandi janabah? Ada? Memungkinkan nggak? Gimana? Persiapan untuk mandi butuh apa? Handuk. Sabun nggak harus. Shampoo nggak harus. Handuk juga nggak harus, cuma basah semua nanti bajunya. Pakaian dalam nggak harus juga. Iya, geli-geli dikit ya, Mas.
Itu. Jadi gini Bu, kalau memungkinkan untuk mandi, mandi. Tapi kadang-kadang ada gedung kantor yang tidak mengizinkan karyawan-karyawannya untuk menggunakan toilet mandi gitu. Hanya boleh untuk buang air saja, sama untuk berwudu saja. Yang punya air, pemilik gedung, pemilik air saja tidak memperbolehkan kita untuk mandi. Kalau kita mandi, berarti kita mencuri airnya, ya kan? Nah, anggaplah itu udah cari kemana-mana air gitu. Misalnya di seberang ada SPBU yang kita bisa numpang mandi, bolehlah kita menumpang mandi, bukan pantun ya Bu ya. Jadi misalnya ada SPBU di situ bisa buat numpang mandi, ya udah kita numpang mandi di situ. Tapi nggak ada handuk Bu, sekarang ada Gomart. Beli handuk di minimarket bisa, gitu ya. Tapi anggaplah udah nggak memungkinkan deh, pokoknya mandinya. Tapi kan ini saya udah suci. Apakah saya sudah wajib untuk melaksanakan sholat zuhur? Iya. Bagaimana caranya? Tayamum. Kalau memang mandi sudah tidak memungkinkan, maka dalam kondisi itu kita tayamum. Tayamum, kemudian kita melaksanakan sholat zuhur. Asar, belum memungkinkan mandi juga, tayamum sholat asar. Satu tayamum cuma boleh dipakai untuk satu sholat fardu, tapi bisa digunakan untuk berkali-kali sholat sunnah. Masuk ke waktu maghrib, masih di kantor gitu ya. Karena misalnya ada meeting, ada apa segala macamnya, tayamum lagi sholat maghrib. Sampai di rumah, anggaplah jam 9 malam, dia mandi besar, lalu melaksanakan sholat isya sebagaimana biasanya. Maka fungsi tayamum di sini adalah pengganti mandi sementara, biar bisa sholat dalam keadaan belum bisa mandi. Tapi tayamum itu tidak lantas menggugurkan hadas besar. Hadas besarnya gugur atau tersucikan dengan mandi. Tayamum hanya dalam bentuk emergensi saja. Makanya Bu, orang tayamum itu niatnya gimana? Nawaitu tayamuma listibahati sholati. Saya niat tayamum agar bisa sholat, bukan untuk menghilangkan hadas. Tayamum itu agar bisa sholat dalam keadaan tidak mungkin mandi atau tidak mungkin wudhu. Yaudah dia tayamum, dia sholat. Wudhu lagi nggak? Ya nggak usah. Kalau misalnya tayamum sebagai pengganti mandi, udah nggak gitu lagi. Kira-kira seperti ini.